Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Public Speaking yang beranggotakan saya, Ahmad Ihsan Subagja dengan NPM 205010015 dan kawan saya ada Berry Damara Nugraha dengan NPM 205010008 dan kawan saya yang terakhir ada Dainaira Severini dengan NPM 205010005. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau hasil PowerPoint kami. Untuk di slide pertama, ada dialogika, diskusi, dan tanya jawab. Dan untuk yang pertama itu dialogika akan dijelaskan oleh saudari Deinaira. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Yang di slide pertama ini adalah dialogika. Dialogika adalah ilmu tentang seni berbicara dialog, di mana dua orang atau lebih berbicara atau mengambil bagian dalam satu proses pembicaraan. Bentuk dialog yang penting adalah diskusi, tanya jawab, perundingan, percakapan, dan debat. Hedrigus 199 yang dimana dialogika ini contoh hal sederhananya adalah di mana dua orang saling bercakap atau tanya jawab. Bisa juga debat dalam hal apapun. Mungkin slide selanjutnya. Apa itu diskusi? Diskusi yaitu secara etimologis kita diskusi berasal dari bahasa Latin discussio, diskusi atau discussion, yang berarti memeriksa, memperbincangkan, dan membahas. Dalam bahasa Inggris, discussion berarti perundingan atau pembicaraan, sedangkan dalam bahasa Indonesia, sebagai istilah, diskusi berarti proses bertukar pikiran antara dua orang atau lebih tentang satu masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti halnya kita sedang membicarakan tentang suatu masalah, apa indikator ke depan untuk perubahan atau solusi, cari jalan keluar untuk keluar dari masalah ini. Mungkin segitu dari saya. Selanjutnya. Baik, terima kasih kepada saudari Deinaira. Untuk materi selanjutnya, bagaimana diskusi berlangsung akan dijelaskan oleh saudara Berry Damara Nugraha. Untuk saudara Berry, saya persilahkan. Ya baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan materi yang telah kita buat ya dalam beberapa hari ke belakang, yaitu tentang diskusi dan tanya jawab. Langsung saja kepada topik, melanjutkan dari si saudari Deinaira, yaitu bagaimana diskusi berlangsung. Diskusi berlangsung ini dapat dilakukan oleh dua orang ataupun lebih, bahkan puluhan, ratusan, ataupun ribuan dalam situasi resmi ataupun tak resmi. Situasi resmi di sini seperti mungkin rapat di DPR, lalu mungkin untuk teman-teman himpunan seringkali mengadakan suatu acara dialog mahasiswa. Kan itu menghadirkan beberapa dosen-dosen, ahli, dan lain-lain, serta mahasiswa yang saling berdiskusi tentang kendala-kendala ataupun kelebihan. Tapi memang progres-progres yang ada di kampus di sana. Lalu untuk situasi tak resmi ya bisa jadi mungkin kita dengan ngopi di suatu tempat ataupun nongkrong di suatu tempat dengan membicarakan suatu topik ataupun hal di sana itu termasuk ke dalam diskusi juga. Jadi memang lebih fleksibel diskusi ini dan memang tergolong sesuatu yang mudah lah untuk dilakukan siapapun dimanapun. Selanjutnya, moderator. Ya, kenapa harus diskusi? Nah, memang kenapa harus diskusi di sini menyajikan maksudnya adalah kelebihan dan tujuan dari diskusi itu sendiri. Yang pertama adalah menghindari terjadinya debat kusir. Nah, debat kusir ini adalah perselisihan pendapat yang terjadi, tetapi tanpa dilandasi alasan yang jelas. Dalam kurung logika sompral yang sering kita bicarakan ataupun sampaikan dalam suatu forum diskusi. Lalu menyanggah atau menolak pendapat orang lain harus didasari terhadap argumentasi yang kuat dan meyakinkan. Jadi memang ada diskusi ini
apalagi apabila dilakukan dalam situasi resmi ataupun tentu saja debat seperti itu, harus berdasar kepada sumber-sumber yang terpercaya dan terbukti secara ini dalam penelitian sudah terbukti oleh para peneliti gitu, terhadap suatu hal. Lalu yang ketiga, dalam diskusi sendiri, setiap peserta dituntut untuk aktif menyampaikan pendapat-pendapatnya. Bahkan seringkali terjadi seseorang menyampaikan pendapatnya dan teman sendiri ataupun memang lawan diskusinya menyalahnya. Lalu yang keempat, tidak ada pemenang dalam diskusi. Yang dicari itu adalah sebuah solusi dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi para peserta diskusi dan anggota yang ada di sana untuk dalam diskusi. Lalu, oh sudah ya, bagian saja saya cuman sampai sini ya Pak Moderator? Atau mesti saya lanjutkan? Masih dilanjutkan. Pendapatnya dilanjutkan ya? Ya, satu lagi. Oke, siap. Tadi adalah diskusi yang memang singkat, karena memang saya hanya mengambil dasar-dasarnya tentang diskusi itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah tanya jawab. Tanya jawab masih merupakan bagian dari dialogika itu sendiri. Tanya jawab adalah proses dialog antara orang yang mencari informasi dengan orang yang memberikan informasi, yaitu pemateri dan audiens. Pemberi informasi adalah seseorang yang ahli, karena memang si penanya mengharapkan informasi yang luas dari sang pemateri, karena memang dan tanya jawab ini seringkali hadir memang dalam suatu seperti seminar dan lain-lain, seperti dialog mahasiswa tadi yang saya sampaikan di diskusi itu. Selanjutnya, Baik, nah ini mungkin terima kasih saya ucapkan. Oh ya, siap moderator, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Mungkin saya akan kembalikan lagi ke Bapak Moderator untuk melanjutkan presentasi ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Berry Damarannugraha. Untuk slide selanjutnya di sini, kenapa harus tanya jawab? Yang pertama, kenapa sih kita harus tanya jawab di sini? Untuk mengetahui sampai sejauh mana materi yang telah disampaikan kepada audiens. Jadi ketika si pemateri itu sedang memberikan materi juga harus ada sesi tanya jawabnya. Untuk apa? Untuk mendalami informasi yang diberikan, itu bisa. Lalu juga untuk mengetahui bahwa audiens ini mendapatkan informasi yang diberikan atau tidak. Lalu poin selanjutnya adalah untuk merangsang audiens agar berpikir. Berpikir dalam artian di sini berarti audiens itu berpikir untuk merangkum atau mendalami materi yang diberikan daripada pemateri itu sendiri. Lalu poin ketiganya untuk memberi kesempatan pada audiens untuk mengajukan masalah yang belum dipahami. Jadi tanya jawab itu penting karena jika audiens masih belum paham tentang materi yang sudah diberikan, audiens pun juga bisa bertanya kepada sang pemateri. Lanjut di slide selanjutnya, ada jenis-jenis pertanyaan. Jenis-jenis pertanyaan ini ada 4. Yang pertama, pertanyaan informatif. Lalu yang selanjutnya, pertanyaan untuk mengontrol. Lalu yang poin selanjutnya, pertanyaan untuk menjebak. Dan poin terakhir, pertanyaan untuk membuka masalah baru. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pertanyaan informatif terlebih dahulu. Pertanyaan informatif yang dimaksud di sini, seperti pertanyaan untuk memberi informasi sendiri, yang bisa diibaratkan atau diposisikan dari pemateri kepada audiens untuk memberikan informasi juga dari pertanyaan yang diberikan. Lalu poin kedua adalah pertanyaan untuk mengontrol. Pertanyaan untuk mengontrol yang dimaksud dalam poin 2 ini adalah pertanyaan yang digunakan untuk mengontrol situasi dan kondisi. Jadi pertanyaan ini juga bisa diajukan untuk agar di mana jika dalam satu posisi si pemateri yang sedang berbicara tidak bisa mendapat perhatian dari para audiens, lalu boleh saja diajukan pertanyaan untuk mengontrol dalam poin kedua ini. Lalu poin ketiga ada pertanyaan untuk menjebak. Di sini pertanyaan untuk menjebak yang dimaksud adalah pertanyaan yang
diajukan oleh pemateri kepada audiensnya untuk menjebak. Menjebak di sini dalam artian untuk mengetes seberapa paham audiens dalam mendengarkan materi yang disampaikan. Lalu yang terakhir ada pertanyaan untuk membuka masalah baru. Pertanyaan untuk membuka masalah baru ini adalah pertanyaan yang digunakan apabila audiens tidak bisa memahami materi yang diberikan. Jadi untuk membuka masalah baru atau lebih tepatnya untuk menyelesaikan masalah baru. Dan slide selanjutnya, potensi tanya jawab. Saat presentasi atau mengakhiri presentasi, tidak satupun audiens yang bertanya, ada kemungkinan mereka sudah merasa jelas dengan materi yang kita sampaikan atau kemungkinan besar audiens sudah memahami baik dari hal mendasar ataupun terperinci, tidak paham akan materi presentasi, tidak tertarik dengan materi presentasi, tidak berani mengambil resiko. Nah, ini potensi tanya jawab yang dimaksud di sini berarti tanya jawab ketika audiens sedang berbicara maksud saya tanya jawab ketika pemateri berbicara kepada para audiensnya itu diajukan untuk atau dianjurkan untuk ada sesi tanya jawab. Karena seperti poin yang baru saja dijelaskan, apabila tidak ada sesi tanya jawab, maka audiens ada 4 kemungkinan. Satu kemungkinannya bisa dibilang kemungkinan yang positif dan sisanya kemungkinan negatif. Dan kemungkinan positifnya itu adalah sudah memahami baik dari hal mendasar ataupun terperinci. Jadi para audiens sudah memahami apa yang dijelaskan oleh para pemateri. Lalu poin-poin negatif yang bisa terjadi apabila tidak ada sesi tanya jawab adalah yang pertama tidak paham akan materi presentasinya, lalu yang kedua tidak tertarik dengan materi presentasi dan tidak berani mengambil resiko atau terlalu takut untuk bertanya. Dan mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya Ahmad Ihsan Subagja, lalu kawan saya ada Deinaira Severini, ada kawan saya satu lagi yang bernama Beri Damara Nugraha, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Moderator.